Selanjutnya, peserta ketiga Puji Dwi Aryani dari 11 IPS 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, bahkan nikmat yang tiada taranya. Tak lupa salawat beserta salam kita ditujukan kepada Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang risalahnya tak akan pernah pudar termakan zaman, mulai dari zaman onta sampai zaman mobil Honda, dari zaman kubur sampai zaman bersyukur, dari zaman edan sampai zaman mobil sedan, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, pada kultum yang singkat ini saya akan membahas tentang kilas balik Isra Mi'raj. Dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu datanglah kepadaku buruk, yaitu lebih besar daripada kedai dan lebih kecil daripada galal. Lalu kemudian aku naik ke atas sayapnya, lalu sampailah ke Baitul Maqdis. Kemudian aku masuk ke musola, lalu aku sholat 2 rakaat. Kemudian aku keluar, lalu bertemu dengan Jibril. Lalu Jibril membawakan hamon dan bijana berisi susu. Lalu aku memilih bijana berisi susu. Lalu dia menjawab, kamu memilih sesuai fitrahmu. Lalu kemudian, aku naik lagi bersama Jibril ke langit pertama. Lalu Jibril berkata, bukakanlah pintu. Dia meminta dibukakanlah pintu. Lalu dia berkata, siapa kamu? Aku Jibril. Lalu siapa yang di sampingmu? Dia Muhammad. Apakah dia yang diutus? Iya, dia yang diutus. Lalu dibukakanlah pintu yang pertama. Bertemu di pintu pertama dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mendoakan yang baik untuk Muhammad. Lalu naik lagi ke langit yang kedua. Enak ya naik langit ya. Kita nggak pernah bayangin gimana sih rasanya naik langit itu. Ini kita naik eskalator aja kurang kali nih. Enak bener naik eskalator ini. Apalagi naik awan gitu. Coba gini. Terus naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa. Sama lagi pertanyaannya. Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi Isa yang baik. Lalu di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Lalu naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu di situ Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Ma'ruf. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, apa wahyunya itu? Bahwa perintah sholat 50 kali sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad turun, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Musa, terus Muhammad menceritakan, lalu Musa berikan, mintalah keringanan untuk Tuhan. Sesungguhnya umatku tidak akan sanggup 50 kali dalam sehari semalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Muhammad naik, ya Allah, ringankanlah, sesungguhnya umatku tidak akan sanggup. Lalu Allah perintahkan, yaitu sehari semalam 5 kali dalam sehari semalam. Lalu apa yang kita bisa ambil dari cerita itu? Kita harus meneladani sifat Abu Bakar Asyiddiq, yaitu jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW cerita sama sahabat. Terus habis itu ada orang kafir Quraisy. Apa kosong gitu? Nggak akan percaya nggak kalau kita cerita sama Abu Bakar. Lalu datanglah sama Abu Bakar. Ceritakanlah ceritanya Nabi Muhammad. Lalu apa reaksi Abu Bakar? Ya itu dia mau percayainya. Bahkan kata dia, kalau Muhammad lebih ceritanya lebih isi daripada itu, saya akan percaya. Masya Allah. Jadi bayangkan cerita itu kan naik awal tuh, kita nggak percaya lah. Iya. Kalau zaman dulu kan lantaskan mingga atau bahasa Inggrisnya dan bullshit. Terus kalau zaman sekarang bayangin, zaman sekarang ada orang yang ngomong gitu, pasti kita bilang gini, si
Ririn dari kelas 10-2 dipersilakan maju.